Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia untuk saudara-saudaraku semuanya. Selamat bertemu lagi, berjumpa lagi. Karena memang cukup lama saya tidak membuat konten. Untuk kali ini konten tentang berserah diri. Saya harus menjelaskan tentang hakikatnya berserah diri, pengertian dari berserah diri yang sebenarnya. Karena selama ini banyak yang memahaminya bahwa berpasrah diri itu, pasrah itu adalah menerima keadaan yang karena memang manusia sudah benar-benar tidak mentok, tidak berdaya. Nah, ini namanya kan pasrah terpaksa. Coba andai kata kita ini tidak mengalami suatu keterpurukan atau ketidakberdayaan, yang jelas pasti tidak ada istilah pasrah. Begini saudara-saudara, yang namanya pasrah diri atau berserah diri, maksudnya itu adalah memasrahkan, bukan pasrah menerima, memasrahkan diri atau menyerahkan diri. Kenapa kita harus memasrahkan diri? Karena sumber dari segala persoalan ya, manusia ini yang mulai, karena semua ini mau tidak mau ya, hidup ini ada enak tidak enak, ada sedikit ada banyak, ada yang kita dapat, ada kehilangan, ada kebencian, ego, aku, nafsu dan semuanya itu kan ada diri. Nah, kalau diri ini tidak kita pasrahkan, kita serahkan kembali kepada Tuhan, diri ini kita gandoli ya, semakin melekat, tuh diri ini akan menguasai, keakuan ini menguasai kita tidak sadar. Energi keakuan ini terlalu kuat dalam diri ini ya, terus kita mau dibawa kemana dalam hidup ini? Sedangkan diri ini makhluk tidak tahu apa-apa, tidak pernah membuat hidup. Bagaimana mengerti tentang hidup, bagaimana tahu tentang hidup yang akan terjadi besok, lusa dan sebagainya. Terus akhirnya kita merasa bahwa hidup ini karena aku, keakuan, keegoan ya, padahal kita tidak pernah berbuat apa-apa. Begini saudara-saudara ya, mudahnya ini saya beri contoh ya, seperti korek ini ya, ini suatu misal ya, korek ini bukan milik saya, korek ini milik teman saya, ada pemiliknya. Nah, ketika korek ini saya serahkan lagi, saya kembalikan, saya pasrahkan lagi kepada pemiliknya, otomatis korek ini akan berpindah dari saya, dari tangan saya, berpindah ke teman saya. Saya kembalikan kan, saya pasrahkan kembali. Saya pasrahkan korek ini kepada teman saya serahkan korek ini kepada teman saya. Otomatis di saya sudah tidak ada korek. Nah, itulah yang namanya berserah diri. Kenapa diri ini yang harus dipasrahkan seperti yang saya sampaikan tadi? Karena sumber dari segala persoalan, dari kita merasa hidup ini beban, sulitan sebagainya, itu karena diri. Nah, dan di dalam diri ini semuanya lengkap, ada aku, ada ego, ada nafsu dan sebagainya. Nah, ini kita serahkan, diri ini kita serahkan kembali kepada pemiliknya. Diri ini kita pasrahkan, kita lepaskan ya kepada pemiliknya. Nah, kalau kita benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh penyerahan diri, maka benar-benar kita akan mengalami yang namanya pelepasan dari kemelekatan unsur kemakhlukan tadi, unsur diri tadi. Nah, ketika terjadi pelepasan di dalam hati kita, maka hati ini akan terbuka. Hati ini akan lepas dari kemelekatan, dari hijab, dari tutup-tutup kemakhlukan tadi. Maka yang terjadi, hati ini akan terbuka, hati ini akan tercerahkan, hati ini akan kosong. Nah, ketika hati ini kosong, maka terjadi pencerahan, maka nur dalam diri ini, dalam hati itu akan memancar bebas. Nah, di saat itulah hati kita merasa tenang. Karena ketika hati ini kosong, ternyata hati ini membuka lebar, maka
akan terjadi pengisian energi keawahannya. Maka hati ini akan diisi oleh keawahan, energi keawahan terus menerus. Maka yang terjadi secara otomatis, maka hati ini yang dirasakan hanya Allah. Maka yang terjadi di dalam hati ini hanya pengaruhnya Allah. Nah, itulah saudara-saudara hakikatnya kenapa kita harus melakukan penyerahan diri kepada Allah, agar terjadi pengisian ke Allah. Nah, untuk terjadi pengisian maka hati ini harus kosong dulu. Maka harus ada pelepasan dari kemelekatan itu. Nah, ketika kosong maka terjadi pencerahan, maka kita akan merasakan, menemukan jati diri. Maka kita akan merasakan kesadaran. Nah, disitulah saudara-saudara kita akan merasakan betul bahwa keawali terus menerus yang di dalam diri kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, setiap langkah kita, gerak kita, ya, perbuatan kita yang kita rasakan hanya Allah, karena pergerakan langkah, ya, dan semuanya ini kan dari dalam. Ya, karena terjadi pelepasan tadi, unsur kemakhlukan tidak mempengaruhi lagi, sedangkan secara otomatis Allah, energi keawahannya masuk memenuhi hati kita. Akhirnya unsur-unsur kemakhlukan tadi ini tidak berdaya, karena energi Allah ini maha dahsyat. Ketika ego muncul, maka sebentar saja, karena di dalam hati sudah energi keawahan yang menguasai, yang menempati. Sehingga apa yang terjadi dalam pergerakan hidup kita yang kita rasakan, ya Allah, vibrasi getaran Allah kita rasakan, karena memang yang terjadi dalam hidup kita. Itulah saudara-saudara, kita tidak akan bisa melepas menghilangkan nafsu, ego, menghilangkan apapun lah di dalam diri kita, unsur kemakhlukan tadi tidak akan bisa menghilangkan. Yang terpenting, tujuan utamanya kita berserah diri ini untuk melakukan pelepasan, pengosongan, terus segera otomatis energi keawahan akan mengisi hati kita. Nah, disitulah nanti ya energi Allah yang memainkan, yang menutup, yang mengendalikan, yang menyelimuti makhluk, sehingga kita tidak merasakan lagi makhluk yang pengaruhnya kecil, tapi kita merasakan pengaruhnya energi keawahan yang sangat besar. Nah, itulah terjadi, kita ini akan merasakan Allah terus menerus. Nah, disitulah hati ini akan tenang, bahagia. Akhirnya energi keawahan masuk ke seluruh tubuh, ke seluruh diri kita. Akhirnya menguasai pikiran. Kalau pikiran ini sudah dikuasai oleh energi keawahan, ya otomatis kita berpikir ini terus menerus Allahnya. Akhirnya mata ini juga dikuasai oleh energi Allah, sehingga mata ini memandang, ya karena memandang ya pandangan Allah. Pendengaran ini ya otomatis menjadi pendengaran Allah, sehingga disitulah makhluk yang tidak bisa berpaling lagi kepada Allah, karena memang ada di dalam diri kita. Ya, energi itu memang yang memainkan hidup kita, yang menggerakkan, yang melangkahkan, yang menggunakannya. Lah, terus apa yang kita rasakan dalam diri ini? Memang yang ada dalam diri itu ya itu, otomatis kita merasakan Allah. Itulah yang sebenarnya hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Nah, tapi semuanya nafsu kan juga mempengaruhi. Tapi nafsu itu makhluk, ya. Memang dia bisa menguasai. Kalau diri kita ini terjadi kemelekatan, hati ini tertutup. Tapi kalau hati ini sudah terbuka, hati ini sudah terjadi pencerahan, makhluk itu apa dibandingkan dengan energi Allah yang ada dalam diri kita? Ya otomatis setiap pergerakan makhluk akan terkontrol dengan sendirinya. Setiap pergerakan nafsu akan terkontrol. Setiap pergerakan keinginan akan terkontrol. Setiap pergerakan ego akan terkontrol, tidak sampai menguasai. Jadi unsur-unsur kemakhlukan sudah tidak berdaya.
terus diganti, kita merasakan keawahannya terus menerus. Itu yang namanya makhluk bertasbih. Ya, disitulah kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan hanya dengan berserah diri. Tapi semua itu ada tata caranya, ada doanya, dan semua orang bisa melakukannya. Ketika kita sudah tidak berdaya, kita mengalami banyak tekanan hidup, persoalan, ya, hidup terasa berat, hidup terasa terbebani, hidup terasa kesulitan. Disitulah sebenarnya maunya Allah, agar kita menyerahkan diri, agar kita memasrahkan diri, yang sebenarnya diri itu milik Allah, bukan milik kita. Dan diri ini tidak pernah menciptakan hidup. Bagaimana kita bisa menghadapi hidup kalau kita ini lemah, tidak ada energi keawahan, tidak dekat dengan Allah, tidak merasakan Allah? Itulah saudara yang harus saya jelaskan pada saudara, supaya mengerti makna berserah diri yang sebenarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.